Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22 hingga 23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 5,75% dengan suku bunga Deposit Facility sebesar 5% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, keputusan suku bunga ini konsisten dengan upaya menjaga agar perkiraan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 +-1% dan juga mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah makin meningkatnya ketidakpastian global. Dengan keputusan ini, Bank Indonesia tercatat telah menahan suku bunga 4 kali di 5,75% sejak awal tahun 2025. Peri juga menyampaikan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan. Adapun kebijakan likuiditas makroprudensial atau KLM juga telah diperkuat pada 1 April 2025 untuk lebih mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau. Bank Indonesia sendiri telah menyalurkan kebijakan likuiditas makroprudensial sebesar Rp370,6 triliun hingga Minggu kedua April 2025. Peri juga menyatakan Bank Indonesia telah membeli surat berharga negara atau SBN senilai Rp80,98 triliun hingga 20 April 2025. Pembelian ini dilakukan sebagai bagian dari operasi moneter pro market dan untuk menjaga kecukupan likuiditas. Perlu diketahui, ekspansi likuiditas sebagai langkah untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Dengan pembelian SBN itu, Bank Indonesia tengah menyedot pasokan dolar untuk menyebarkan rupiah ke pasar keuangan sebagai likuiditas tambahan di sektor keuangan dan ekonomi. Dana Moneter Internasional atau IMF bawa kabar yang kurang menyenangkan bagi Indonesia dan negara di sekitarnya. IMF memangkas pertumbuhan ekonomi tanah air cukup tajam menjadi 4,7% pada 2025 dan 2026. Proyeksi ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan ramalan di Januari 2025. Saat itu, IMF memproyeksi ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,1%. Pemangkasan proyeksi ini disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi global, terutama ekonomi China. Sementara ekonomi China diprediksi hanya tumbuh 4% pada 2025 dan 2026. Sedangkan untuk Vietnam, ekonominya berpotensi drop menjadi hanya akan tumbuh 5,2% pada 2025 dan 2026 menjadi hanya akan tumbuh 4%. IMF memproyeksi ekonomi dunia hanya tumbuh 2,8% pada 2025 dan 3% pada 2026. Proyeksi ini jauh di bawah dibandingkan ramalan pada Januari 2025 yakni 3,3%. IMF menjelaskan jika saat ini prospek ekonomi global dibayangi oleh risiko penurunan yang semakin intensif seiring terjadinya perang dagang dan perlunya penyesuaian di pasar keuangan. Ketidakpastian kebijakan perdagangan disebut-sebut menjadi faktor yang menghambat prospek pertumbuhan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. IMF kembali menegaskan bahwa tarif-tarif baru yang diumumkan oleh Amerika Serikat dan mitra dagangnya merupakan kejutan negatif besar bagi pertumbuhan. Untuk itu, dalam situasi kritis seperti ini, negara-negara perlu bekerja secara konstruktif untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang stabil dan dapat diprediksi, serta mendorong kerjasama internasional sambil tetap mengatasi kesenjangan kebijakan dan ketidakseimbangan struktural di dalam negeri. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mengonfirmasi terkait investasi Apple di tanah air. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Nurul Ikhwan memastikan investasi pabrik AirTag dari raksasa teknologi Amerika Serikat Apple di Batam tetap berlanjut. Apple disebut sudah membeli lahan dan serius membangun pabrik itu. Terkait kapan pabrik itu akan dibangun, Nurul belum bisa memastikan. Namun berdasarkan pertemuan terakhir dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM, Rosan Roslani, Apple menyatakan sudah membeli lahan untuk pabrik. Terkait dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengenakan tarif resiprokal 32% ke Indonesia, Nurul menyebut hal itu berpotensi mengganggu rencana investasi Apple di Indonesia. Namun mengingat Apple merupakan perusahaan asal Amerika Serikat, ia yakin pemerintahan Trump akan memperhitungkan ini. Meski Apple beroperasi di luar AS, menurut Nurul kontribusinya bakal tetap dirasakan oleh ekonomi negeri Paman Sam. Apalagi Apple merupakan salah satu raksasa teknologi kelas dunia. Apple dikabarkan siap berinvestasi di Indonesia dengan membangun pabrik AirTag di Batam senilai $1 miliar atau 16 triliun rupiah.
Rencananya pabrik itu mulai beroperasi Februari 2026. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat Intel berencana melakukan PHK ke lebih dari 20% karyawannya minggu ini. Langkah ini diambil untuk mengurangi birokrasi dan menyederhanakan struktur perusahaan yang sedang mengalami banyak tantangan. Seorang sumber mengatakan rencana ini akan menjadi perubahan besar pertama di bawah pimpinan CEO baru, Lip Butan, yang baru menjabat bulan lalu. Langkah ini disebut-sebut jadi upaya untuk memperbaiki manajemen dan mengembalikan budaya kerja yang berfokus pada rekayasa dan teknologi. Pemangkasan jumlah karyawan ini merupakan susulan dari gelombang PHK yang dilakukan tahun lalu. Saat itu Intel sudah PHK 15.000 pekerjaan. Jumlah karyawan Intel turun dari 124.800 jadi 108.900 di akhir 2024. Tan ingin menghidupkan kembali kejayaan Intel setelah perusahaan ini kehilangan banyak pangsa pasar ke pesaing, terutama dalam bidang kecerdasan buatan atau AI. Selama beberapa tahun terakhir, Intel kalah bersaing dengan Nvidia yang sekarang menjadi perusahaan chip paling bernilai di dunia. Hal ini membuat penjualan Intel terus menurun selama 3 tahun berturut-turut. Bagaikan menjilat ludah sendiri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai melunak terhadap China. Trump mengatakan tarif 145% adalah level yang sangat tinggi dan memberi sinyal untuk menurunkan tarif tersebut secara substansial, namun menggarisbawahi bahwa tarif yang diturunkan tidak akan sampai ke 0%. Di sisi yang sama, Menteri Keuangannya Scott Bessent menjelaskan bahwa masih banyak yang harus dilakukan pemerintah Trump bersama dengan Beijing. Namun ia menekankan perlunya perdagangan yang adil, seraya menyebut bahwa China perlu menyeimbangkan kembali perekonomiannya. Perlu diketahui sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, Amerika Serikat telah mengenakan tarif tambahan sebesar 145% pada banyak produk dari China. Ini termasuk bea yang awalnya dikenakan atas dugaan peran China dalam rantai pasok fentanyl dan kemudian atas praktik yang dianggap tidak adil oleh negeri Paman Sam. Trump kerap mengatakan bahwa China dan banyak negara telah berbuat tak pantas ke Amerika Serikat.